Selamat datang kembali di channel Pix Sport. Channel yang mengulas berita Inter Milan. Mari luangkan waktu sejenak untuk menikmati ulasan berita dari kami, dan inilah ulasan berita Inter Milan hari ini. Inter Milan berhasil mengalahkan klub Swiss, FC Lugano dengan skor tipis 3-2 dalam laga uji coba pramusim 2024. Penyerang baru Nerazzurri, Mehdi Taremi mencetak brace alias 2 gol. Laga pemanasan jelang musim 2024-2025 ini digelar di BPER Training Center, Rabu, tanggal 17 Juli 2024 malam WIB. Pasukan Simone Inzaghi unggul lebih dulu 1-0 pada menit ke-5 lewat gol Joaquin Correa. Lugano kemudian menyamakan kedudukan menjadi 1-1 melalui sepakan penalti Kacper Przybyłko di menit ke-19. 6 menit berselang, Lugano berbalik unggul 2-1 lewat brace Przybyłko di menit ke-25, dan hingga turun minum skor tetap 2-1. Inter berhasil menyamakan skor menjadi 2-2 di menit ke-53 berkat gol yang dicetak Taremi melalui titik putih. Taremi sukses mencetak gol kedua untuk memastikan kemenangan Inter menjadi 3-2 di menit ke-60. Pemilik Inter Milan, Oatri Capital, sudah memberikan lampu hijau kepada manajemen klub untuk merampungkan transfer bek asal Kolombia, Juan Cabal dari Hellas Verona di musim panas 2024 ini. Sebagaimana dilansir Corriere dello Sport via FC Internews, bahwa Nerazzurri siap menyelesaikan detail akhir dengan Verona terkait transfer Juan Cabal. Selama seminggu terakhir ini, Inter berusaha keras untuk bisa memboyong bek berusia 23 tahun tersebut dari Verona. Pemain internasional Kolombia ini muncul sebagai target utama Nerazzurri untuk memperkuat lini pertahanan. Negosiasi telah berkembang dengan cepat, dan Inter telah mencapai kesepakatan personal dengan Cabal. Sang pemain telah setuju menandatangani kontrak berdurasi 5 tahun dengan Inter Milan senilai 1,2 juta euro net per musim plus bonus. Selain itu, Nerazzurri juga sudah hampir mencapai kesepakatan dengan Verona mengenai biaya transfernya. Ada beberapa detail yang perlu diselesaikan, dan nilai total kesepakatannya adalah sekitar 10 juta euro. Corriere melaporkan bahwa Nerazzurri akan membeli Cabal secara langsung, bukan pinjaman dengan kewajiban pembelian. Sementara itu, pemain sayap muda Inter, Isiaka Kamate bisa dikirim ke Verona sebagai bagian dari kesepakatan Cabal demi menurunkan biaya tunai. Inter tentu saja harus meminta lampu hijau dari Oatri untuk menginvestasikan dana yang diperlukan guna menutup kesepakatan tersebut. Kemarin, perwakilan Oatri, Catherine Rauf berada di markas Inter, dan telah memberikan lampu hijau kepada manajemen klub untuk merampungkan transfer Cabal di musim panas ini. Mantan bintang Nerazzurri, Jurgen Klinsmann menilai bahwa lini serang Inter Milan saat ini sudah lengkap. Oleh karena itu, ia menyarankan Inter tidak perlu membeli striker baru di musim panas 2024 ini. Dalam sesi wawancara dengan Gazzetta dello Sport via Football Italia, striker legendaris Jerman itu juga mengatakan bahwa Lautaro Martinez akan semakin termotivasi untuk membantu Inter Milan memenangkan Liga Champions musim depan, setelah membintangi timnas Argentina menjuarai Copa America 2024. El Toro tidak hanya menginspirasi kemenangan Nerazzurri di Serie A dengan menjadi capocannoniere top skor musim lalu, tetapi juga mengangkat trofi Copa America bersama Argentina. Lautaro menjadi pencetak gol terbanyak di kejuaraan tersebut, dengan membukukan 5 gol, termasuk gol kemenangan di final melawan Kolombia. Klinsmann pertama-tama memuji kapten Inter Milan,
Lautaro Martinez. Lautaro telah mengalami kemajuan luar biasa dalam 2 tahun terakhir, ujar Klinsmann kepada Gazeta. Dia pantas mendapatkan segalanya. Sepertinya dia mengeluarkan potensinya setelah Piala Dunia 2022. Dia sangat penting bagi Inter. Apa kualitas paling mengesankan yang dimiliki bomber Argentina ini? Kemampuannya mencetak gol dengan cara apapun dan dari posisi apapun. Lautaro mempunyai sikap yang benar. Tentu saja striker seperti dia tidak suka duduk di bangku cadangan setelah meraih Scudetto, namun dia selalu memberikan yang terbaik. Dia memiliki sikap seorang pemimpin. Klinsmann yakin bahwa pelatih Inter, Simone Inzaghi memainkan peran penting dalam perkembangan Lautaro. Sangat. Ketika pelatih dan strikernya selaras, hal seperti ini pun terjadi. Simone telah melakukan pekerjaan luar biasa bersama Lautaro. Kini, target El Toro tinggal satu lagi yaitu memenangkan Liga Champions. Hanya itu yang tersisa. Inter baru-baru ini mengumumkan Mehdi Taremi sebagai striker baru mereka. Inter juga santer dikabarkan ingin merekrut striker Genoa, Albert Gudmundsson. Apakah Inter memang membutuhkan striker baru? Tidak, saya pikir semuanya sudah beres. Inter tidak perlu menambah striker baru karena sudah memiliki Taremi, Lautaro, Thuram, dan Arnautovic. Dia kedatangan Gudmundsson bahkan bisa membuat resah di ruang ganti. Semua pemain menginginkan menit bermain, dan menambahkan striker lain tidak masuk akal. Mereka sudah kuat dan tetap menjadi favorit dalam persaingan gelar. Empoli diklaim sudah mencapai kesepakatan penuh dengan Inter Milan perihal transfer penyerang Sebastiano Esposito di musim panas 2024 ini. Hal ini menurut pakar bursa transfer Sky Sport Italia, Gianluca Di Marzio, bahwa Esposito akan segera merampungkan kepindahannya ke Empoli. Nerazzurri kini sedang bertukar dokumen untuk menyelesaikan transfer pemain berusia 22 tahun itu ke Empoli. Empoli telah bernegosiasi dengan Inter selama beberapa minggu. Tim asal Tuscan itu bertujuan untuk memperkuat skuad mereka setelah menunjuk Roberto De Aversa sebagai pelatih baru. Dengan kepergian Niang, Empoli pun ingin memperkuat serangannya untuk musim depan. Oleh karena itu, Esposito lah yang menjadi target mereka sebagai penggantinya. Di Marzio melaporkan, semuanya sudah selesai, Esposito akan memperkuat Empoli mulai musim depan. Esposito menghabiskan musim lalu dengan status pinjaman bersama Sampdoria di ajang Serie B. Namun kini ia siap memulai petualangan baru bersama Empoli di Serie A. Sebastiano Esposito ke Empoli, kesepakatan sudah selesai, kedua klub sedang dalam proses pertukaran dokumen. Update Gianluca Di Marzio di akun X pribadinya. Terima kasih telah menyaksikan ulasan berita channel ini dan nantikan kembali ulasan berita channel ini selanjutnya.